Wei Lao Si Wan An. Lao Si dari Surabaya, selamat malam. Lao Si dari Semarang, panitia, dan teman-teman semua. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin bercerita bahwa saya dapat informasi tentang longfitologi ini dari statusnya panitia bendahara Pak Suharyanto. Terus saya langsung tanya, ini apa? Oh, ini pelatihan. Oh ya sudah, saya ikut gitu. Saya langsung aja nggak tanpa pikir, pokoknya ikut gitu. Terus saya cek, langsung saya bayar. Padahal saya pendaftarannya itu dapat nomor 152. Jadi syarat-syarat itu saya kompliti terakhir. Pokoknya saya semangat ikut gitu. Saya ingin bercerita bahwa saya itu mempunyai hal-hal yang tidak baik dalam tubuh saya itu. Yang pertama adalah MAH. Yang kedua adalah saya konstipasi parah. Mungkin itu sejak kecil. Sampai sekarang saya sudah mengalami 3 kali operasi fistula. Fistula itu adalah nanah-nanah yang tumbuh di sekitar anus karena sering kerasnya BAB kita gitu. Terus kemudian terakhir ini mungkin karena saya umurnya sudah 61, jadi saya tidurnya itu sering kurang nyenyak sama sering buang air kecil, 1 jam, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 begitu. Terus saya itu ada kena HNP di cervical sama di lumbar. Kondisi HNP cervical saya, MRI yang ketiga adalah tahun lalu dan MRI yang keempat 1 November. Kalau dilihat yang November, saya setiap merasakan kurang enak, saya MRI. Terus yang 1 November ini saya memang merasakan kurang enak sekali gitu. Yang repot itu kalau saya lambungnya kumat, harus pakai bantal yang agak tinggi supaya nanti asam lambungnya tidak naik ke atas. Tapi kalau cervical saya kumat, saya harus pakainya bantal rendah. Jadi itu memang berlawanan. Kemudian saya terakhir ini yang tes tanggal 15, saya ada positif autoimun. Memang pada saat saya 1 November tes cervical itu, dokternya mencurigai, mungkin kamu ada dicurigai autoimun di cervical. Kelihatan itu tulangnya cepat sekali dimakan oleh autoimun itu gitu. Terus saya kan sudah mendaftar di sini. Saya gini, pokoknya jadwal saya adalah menyelesaikan terapi ini. Saya yakin pasti ada sesuatu yang berguna. Setiap kita melakukan hal baru, kita mesti yakin pasti ada sesuatu yang berguna. Itu memang sudah jalan yang harus kita lalui. Kemudian waktu hari pertama kita dibuka cakra 7 sama 6, itu hari pertama waktu saya baru datang itu, saya duduk masih agak depan, saya itu sedia minum itu 600 ml 2 botol, saya minum sedikit-sedikit terus karena kok kering sekali. Tapi itu memang mungkin sudah kondisi yang terakhir ini memang sering saya alami. Tapi karena saya itu orangnya tidak terlalu sensitif, jadi tidak menganggap itu sebagai suatu masalah. Tapi setelah hari pertama kita dibuka cakra 7 dan 6 itu, hari kedua itu saya sudah tidak, saya baru sadar, oh ternyata hari kedua saya tidak haus-haus minum seperti itu. Jadi ada satu hal bagus yang sudah saya alami. Kemudian saya sejak hari pertama itu, saya merasa itu bahwa di sini saya itu sangat tidak enak. Sehingga pada waktu diberi kesempatan untuk terapi, saya tuh tidak mengingat sakit-sakit yang lain, pokoknya ini yang saya terapi, entah itu. Tes. Jadi waktu itu saya juga tidak mikir yang lain-lain, pokoknya yang sakit di sini saya lakukan sendiri.
Tapi sepertinya yang saya lakukan itu tidak benar. Karena ada Lause yang membantu saya untuk terapi, ternyata dilakukannya itu adalah di cakra yang kelima. Dan itu hasilnya enak sekali. Jadi yang hari pertama saya rasakan sakit, kaku sekali, cervical saya sakit, itu saya menjadi enak. Terus kemudian setelah terapi pertama kita dibuka cakra, sampai di rumah itu saya tidur enak dan tanpa sadar itu saya baru bangun pertama jam 3.45. Jadi kencing pertama itu jam 3.45. Berarti saya mengalami hal baik yang kedua. Setelah tadi yang asam lambung, kemudian konstipasinya, kemudian paginya. Ternyata sejak dibuka cakra itu BAB saya menjadi lunak. Tapi memang saya percaya semuanya itu akan indah pada waktunya. Tapi sekarang saya masih membutuhkan kesabaran dan harus menterapi terus-menerus. Karena kita mengambil hal ini adalah natural. Natural akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi semuanya sudah saya selesaikan. Apa yang saya rasa tidak enak, dari pengalaman saya, kalau kita ingin mengikuti terapi-terapi semacam ini, memang merasa berat sekali setiap hari. Tapi di sini itu ternyata jauh lebih berat, karena bayangan saya jam 6:30 berarti saya masih bisa kerja sampai jam kantor 4:30. Ternyata itu pagi kita masih harus menjalani baksos itu. Tapi itu saya hari Senin sama Selasa, saya kebut semua pekerjaan kantor supaya hari-hari berikutnya tuh saya bisa ikut baksos. Jadi sudah saya hitung bahwa di hari Selasa, di hari Rabu, Kamis, Jumat saya harus ikut baksos. Karena itu amat sangat berguna. Jadi memang harus diniati, karena kalau saya pernah mengikuti sesuatu terapi, saya pikir itu pokoknya kalau jamnya saya di sini. Sehingga pagi sampai jam 6 saya mungkin bisa dinas keluar kota asalkan jamnya saya tepat di sini. Ternyata itu bukan cara yang benar, karena kalau kita mengikuti terapi, kita harus menyiapkan fisik kita itu dalam posisi yang ready. Itulah yang saya alami. Terima kasih atas kesempatannya bisa sharing. Xie xie, Wan An.